Kabar semuanya? Apa kabar nih Lasu Goldin? Halo Lasu Vivi. Cici Feli apa kabarnya? Baik. Nah, kita kembali ketemu lagi ya di ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa dulu untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk sama-sama kita mau menyanyikan lagu Terhebat Terdahsyat. Kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan sama-sama ya. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Menyatakan kebesaran-Mu, kan ku nyanyikan. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Kau ada untuk memimpin langkahku, pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu, kan ku nyanyikan. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Sepuji ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yuk kita mau terus memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Hebat. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum.
Betapa hebatnya Tuhan, aku pun menari. Syalalala haleluya, syalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun menari. Syalalala haleluya, syalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Syalalala haleluya, syalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Oke, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Goldin. Kita siap-siap, kita tidak boleh bercanda-canda lagi, harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah, hari ini Lause Goldin mau cerita. Sebelum kita cerita, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, jangan pada ngintip ya. Oke, ikutin Lause Goldin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami di rumah saja, tolong pimpin firman Tuhan hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause Goldin mau cerita tentang Musa. Nah, kita hari ini cerita dari kitab Keluaran 7 sampai 10. Lause Goldin akan cerita tentang kuasa Tuhan yang sangat hebat. Nah, siapa yang pernah mendengar cerita Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, hari ini Lause Goldin akan menjelaskan tentang 10 tulah atau 10 kejadian yang terjadi di Mesir. Nah, tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Jadi, Raja Firaun itu pagi-pagi suka nih ke sungai Nil. Nah, tiba-tiba Musa datang ketemu sama Raja Firaun. Nah, Musa ini meminta Raja Firaun agar bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Nah, tapi si Raja Firaun ini gak mau kalau si Israel ini keluar dari Mesir, karena si Raja Firaun tidak mau rakyat Israel tuh menyembah Tuhannya. Nah, maka dari itu kata Musa, akhirnya dia memukul air sungai Nil ini dengan tokatnya, dan semua air yang di sungai Nil ini berubah menjadi darah. Nah, pas udah sungai Nil ini berubah menjadi darah, semua ikan-ikan dan semua yang ada di sungai itu mati, dan semua airnya itu jadi busuk. Nah, itulah tulah pertama. Nah, tulah kedua atau kejadian dahsyat kedua yang terjadi di Mesir adalah binatang katak. Nah, siapa yang pernah lihat binatang katak? Masih tahu dong, katak atau kodok. Nah, siapa yang takut? Ayo, siapa yang takut sama binatang kodok? Nah, tulah kedua ini Musa tetap pergi ke Firaun meminta agar si bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Nah, tapi ternyata Firaun tidak mau. Nah, akhirnya si Musa berdoa kepada Tuhan, lalu katak ini turun dari sungai-sungai dan keluar dari selokan dan memenuhi semua Mesir, di istana, di rumah-rumah, di kamar si Raja Firaun maupun di dapur. Nah, akhirnya Firaun
menyuruh Musa untuk berdoa kepada Tuhannya agar si katak ini bisa pergi dan membiarkan Israel tuh bisa menyembah Tuhan dan memberikan korban kepada Tuhan. Nah, akhirnya katak-katak ini mati setelah si Musa berdoa. Nah, tulah ketiga nih. Nah, tadi kan yang pertama adalah air menjadi darah. Yang kedua, binatang kah? Katak. Nah, yang ketiga itu adalah nyamuk. Nah, siapa yang di sini paling gak suka sama nyamuk? Pasti kan bentol-bentol di mana-mana. Nah, akhirnya si Tuhan menyuruh Musa dan Harun mengambil tongkatnya dan pukul debu-debu yang ada di tanah. Habis itu debu-debu itu berubah menjadi nyamuk. Nyamuknya terbang-terbang kemana-mana dan menghisap semua rakyat Mesir. Nggak hanya rakyat orang-orang Mesir aja loh yang dihisap, tapi binatang-binatang yang ada di Mesir juga dihisap oleh nyamuk. Nah, tapi Firaun tetap keras hatinya tidak memberikan rakyat Israel keluar ke Mesir. Nah, keesokan harinya tetap Tuhan menyuruh Musa untuk bertemu dengan Raja Firaun di Sungai Nil. Nah, untuk meminta bahwa bangsa Israel tuh bisa keluar dari tanah Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan melepaskan lalat. Nah, jadi seluruh Mesir akan ditutupi oleh lalat. Tapi hanya Mesir saja. Tanah Goshen yang ditinggali oleh rakyat Israel tuh gak ada lalat sama sekali. Nah, kejadian ini akan membedakan bahwa rakyat Mesir dan rakyat Israel mempunyai perbedaan. Nah, habis itu Firaun gak percaya. Mana mungkin sih di Mesir ada lalat, di Goshen gak ada lalat. Nah, akhirnya Firaun menyuruh pegawainya untuk melihat apakah di tanah Goshen ada lalat. Ternyata tidak ada. Nah, akhirnya Firaun menyuruh Musa dan membolehkan rakyat-rakyat Israel pergi mempersembahkan korbannya. Nah, tapi Musa bertanya, loh, kalau misalnya aku sama rakyat Israel kasih korban, kalian bakal lemparin batu nggak ke aku? Soalnya mereka tidak boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya Firaun memberikan waktu untuk mereka pergi 3 hari ke gurun biar bisa memberikan korban kepada Tuhan. Nah, makanya itu Musa berdoa lagi kepada Tuhan agar lalat-lalat ini pergi. Nah, tapi Musa bilang, tapi kamu jangan curang lagi ya. Aku boleh pergi untuk memberikan korban. Nah, tapi Firaun berbuat curang lagi. Nah, pada akhirnya datanglah tulah kelima. Nah, setelah udah lalat pergi, akhirnya tulah kelima ini datang, yaitu penyakit sampar pada ternak. Nah, penyakit sampar ini adalah penyakit demam adik-adik. Nah, penyakit demam ini kenanya tuh di ternak-ternak atau binatang-binatang yang mereka ternak, kayak sapi, kambing yang mereka makan. Nah, tapi penyakit demam ini cuma kena di ternak-ternak orang Mesir. Ternak-ternak orang Israel nggak ada tuh yang sakit. Semua binatang-binatangnya sehat walafiat. Nah, lalu akhirnya tetap Raja Firaun nggak mau, nggak boleh membiarkan rakyat Israel ini pergi dari lahannya Mesir. Nah, tadi kan udah tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima. Nah, ini baru setengahnya nih adik-adik. Nah, setelah itu ada tulah keenam, yaitu bara. Nah, bara ini tuh adalah kayak luka-luka, kayak borok, kayak bernanah di kulit-kulit. Nah, itu akhirnya bangsa-bangsa Mesir ini semuanya kena penyakit ini. Semuanya gatel-gatel, terus kayak bernanah, kayak rasanya tuh kayak terbakar. Nah, setelah itu
Tapi tetap saja sudah terjadi barah ini kepada seluruh rakyat, tetap Firaun tidak mau membiarkan rakyat Israel itu pergi. Nah, datanglah tulah yang ketujuh. Nah, tulah ketujuh ini adalah hujan es, di mana dari langit turun hujan es dan akhirnya membinasakan semua rakyat-rakyat dan juga binatang-binatang yang ada di Mesir. Nah, hujan es ini ternyata cuma terjadi di daerah di mana rakyat-rakyat Mesir tinggal. Tapi di daerah Goshen, di mana Israel tinggal, tidak ada hujan es sama sekali. Nah, kejadian ini Tuhan ingin memberitakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, dan nama Tuhan akan dimasyhurkan di seluruh bumi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Nah, pada akhirnya adalah tulah ke-8. Nah, tulah ke-8 ini terjadilah belalang menutupi semua Mesir. Ayo, siapa yang di sini takut sama belalang? Langsung sih takut banget, jijik, ijo-ijo gitu, terus bisa terbang gitu. Nah, jadi kamu bayangin semua Mesir, semua rumah-rumah tuh ditutupi sama binatang belalang ini. Berjuta-juta dan bermiliar-miliar belalang tuh semua ada di situ. Nah, maka dari itu Firaun akhirnya memohon Musa berdoa agar belalang ini pergi. Nah, ternyata terjadilah tetap adanya tulah ke-9, di mana tulah ke-9 ini terjadinya gelap gulita. Semua gelap, gak ada matahari, gak ada apapun itu. Nah, maka rakyat-rakyat gak bisa kemana-mana, gak bisa ngeliat, gak bisa ketemu sama orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi di tanah Goshen tetap terang menerang. Jadi ada perbedaan di Mesir, di mana rakyat-rakyat itu tinggal, tetap gelap, dan tanah Goshen terang sekali. Nah, adik-adik, sekarang kita udah menuju tulah yang terakhir. Nah, ingat gak nih tulah yang pertama sampai tulah ke-9? Ayo. Nah, nanti kita ngulangi bersama-sama ya. Nah, sekarang langsung menceritain dulu tentang tulah yang ke-10. Nah, tulah yang ke-10 ini anak-anak sulung akan mati. Jadi anak-anak yang lahir menjadi anak pertama semua akan mati. Tidak hanya anak-anak, tetapi juga binatang-binatang yang lahir menjadi anak pertama juga akan mati. Jadi semua anak-anak pertama, mau orang atau binatang pun semua akan mati. Nah, jadinya ini adalah semua 10 tulah, 10 keajaiban dan 10 hukuman yang diberikan Tuhan kepada negara Mesir. Nah, ayo kita ulangi lagi ya, 10 tulah itu apa aja. Ayo, yang pertama apa? Air menjadi darah. Yang kedua, binatang apa? Binatang kata. Nah, yang ketiga, binatang nyamuk. Lalu yang keempat adalah lalat pikat, lalat yang menjedot-jedot darah. Nah, tulah yang kelima itu penyakit sampar atau penyakit demam. Nah, yang keenam barah atau borok-borok. Yang ketujuh adalah hujan es. Yang kedelapan adalah belalang. Yang kesembilan adalah gelap dan terang. Yang ke-10 apa tadi? Anak sulung yang mati. Nah, jadi 10 tulah ini menceritakan bahwa betapa hebatnya Tuhan kita yang bisa melakukan semua keajaiban yang bisa dia lakukan, dan nama Tuhan harus kita agungkan. Nah, cerita Love So Golden sudah selesai. Yuk kita berdoa lagi. Ikutin Love So Golden berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ceritamu hari ini. Kami belajar bahwa Engkau sungguh hebat.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Kita mau meresponin firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Betapa Hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah Tuhan, segala apa yang kami dengar, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu ibadah kita pada hari ini. Bye-bye. Bye.